Real Madrid telah memperpanjang kontrak Luka Modric 1 tahun lagi. Bagaimana nasib pemain lain yang akan habis masa kerjanya musim ini termasuk Sergio Ramos? Pemain berusia 34 tahun itu tetap menjadi sosok inspiratif bagi Los Blancos. Dia telah membela Real Madrid dalam 660 penampilan di semua kompetisi. Kontraknya yang ada di Bernabeu akan berakhir Juni mendatang. Ramos diyakini menginginkan kontrak baru berdurasi 2 tahun. Di sisi lain, Real Madrid kabarnya hanya memberi perpanjangan 12 bulan. Ini yang membuat Ramos masih gamang. Real Madrid memiliki kebijakan untuk memberikan kontrak 1 tahun kepada pemain yang lebih tua. Di sisi lain, Sergio Ramos menjadi pemain kunci Real Madrid selama hampir 15 tahun dan meraih banyak gelar juara. Tak hanya piawai mengawal pertahanan, Ramos juga dikenal sebagai bek yang subur. Musim ini dari 15 laga Real Madrid, Ramos sudah mencetak 3 gol dan 1 assist. Sedangkan pada musim lalu, Ramos total mengemas 13 gol dari 44 penampilan di semua kompetisi. Ada satu pemain Real Madrid yang tidak tergantikan sejauh ini. Bagaikan tulang punggung, dia adalah Casemiro. Dikutip dari Marca, Casemiro merupakan pemain kunci Real Madrid. Bahkan pemain asal Brazil ini tak pernah absen kecuali memang lagi benar-benar ada hajat penting. Casemiro ditempatkan sebagai gelandang tengah. Dia bertugas menjaga keseimbangan tim yang menjadi jembatan dari belakang ke depan saat membangun serangan. Dia pun jadi tembok pertama kalau Real Madrid lagi diserang lawan. Real Madrid sejauh musim ini telah memainkan 21 pertandingan di semua kompetisi dan Casemiro telah tampil di 17 pertandingan. Dari 4 laga yang dia lewatkan, yakni 1 karena keputusan Zidane, 1 lagi karena skorsing, dan 2 lainnya setelah dinyatakan positif COVID-19. Musim 2019-2020 kemarin, Casemiro memainkan 90% pertandingan Real Madrid. Casemiro mengakhiri musim dengan rekor 46 penampilan dalam 51 pertandingan. Casemiro juga layak bersyukur sebab terakhir dirinya cedera sudah bertahun-tahun dulu lalu. Casemiro tidak pernah mengalami cedera dalam 2 tahun terakhir. Terakhir cedera parah pada 4 tahun lalu kala cedera otot. Real Madrid mulai mengacukan hubungan bisnis dengan AC Milan dengan memilih membuang Luka Jovic ke Borussia Dortmund demi bisa memboyong Erling Braut Haaland. Sebagaimana yang diketahui, AC Milan naksir berat kepada bomber tak terpakai Real Madrid, Luka Jovic. Rencananya Rossoneri berkeinginan memboyong Luka Jovic pada bursa transfer musim dingin mendatang untuk dijadikan sebagai pengganti Zlatan Ibrahimovic. Cederanya Zlatan Ibrahimovic membuat manajemen Rossoneri bergerak cepat untuk bisa mendatangkan pelapisnya yang tak kalah garang. Nama striker yang santer diwartakan bisa bergabung ke AC Milan ialah Luka Jovic. Alasannya cukup kuat, yakni hubungan bisnis yang terjalin dengan Real Madrid maupun sulitnya Luka Jovic mendapatkan menit bermain. Hubungan bisnis yang terjalin antara Milan Madrid berlangsung baik. Namun dikutip dari Sempre Milan, pada awalnya Real Madrid tak keberatan untuk membuang Luka Jovic ke AC Milan, baik itu sebagai pinjaman maupun permanen. Namun dalam beberapa hari terakhir, Real kembali mengkaji keputusan mereka untuk meminjamkan Jovic. Real memilih untuk membuang pemain timnas Serbia itu ke Borussia Dortmund demi bisa memboyong Erling Haaland. Kabarnya seorang Jovic memiliki nilai bandrol hingga 30 juta euro, sedangkan Real nantinya tinggal menambahkan 80 juta euro demi bisa memboyong Haaland. Achraf Hakimi dan Theo Hernandez, dua bek sayap ini lagi mantap betul di Italia bersama Inter Milan dan AC Milan. Menyesal menjualnya Real Madrid? Achraf Hakimi dan Theo Hernandez sama-sama masih muda, sama-sama menempati skuad utama. Hakimi berusia 22 tahun dan bermain sebagai bek kanan di Inter Milan. Hernandez masih berusia 23 tahun dan bermain di sayap kiri untuk AC Milan. Keduanya tampil apik sejak musim ini di Liga Italia. Theo Hernandez sudah bermain sebanyak 13 kali dan mencetak 4 gol dan 3 assist. Sementara Achraf Hakimi sudah bermain sebanyak 14 kali dengan 4 gol dan 4 assist.
Real Madrid melepas Theo Hernandez di bulan Juni 2019 dengan harga 20 juta euro atau setara 346 miliar rupiah. Sedangkan Achraf Hakimi dijual pada September 2020 dengan harga 40 juta euro atau setara 692 miliar rupiah. Real Madrid siap-siap belanja pemain baru. Phil Foden, pemain Manchester City, masuk dalam radar buruan. Phil Foden merupakan pemain jebolan Manchester City. Dia menembus skuad utama di tahun 2017, serta juga sudah menembus skuad utama timnas Inggris. Phil Foden masih berusia 20 tahun dan merupakan pemain serba bisa. Foden mampu ditempatkan di pos penyerang sayap, gelandang serang, dan gelandang tengah. Dikutip dari Marca, Phil Foden sayangnya belum mendapat waktu bermain yang banyak di Manchester City. Di Liga Inggris misalnya, Foden baru bermain 10 kali tapi cuma 5 kali jadi starter. Padahal ia sudah membuat 2 gol dan 1 assist. Maka Real Madrid dikabarkan menaruh minat kepadanya. Real Madrid kepincut dengan bakat Phil Foden. Tak ayal, Los Blancos juga butuh amunisi di lini serang. Selama ini cuma bergantung kepada Karim Benzema seorang. Eden Hazard kerap cedera, Vinicius, Marco Asensio, dan Rodrigo juga masih belum memuaskan. Lucas Vazquez pun kadang inkonsisten. Phil Foden dinilai bisa jadi solusi di lini serang Madrid. Foden punya kecepatan lari yang mumpuni dan cukup mematikan untuk penyelesaian akhir. Kontrak Phil Foden di Manchester City baru habis di tahun 2024 mendatang. Manajer Manchester City Pep Guardiola berkali-kali menegaskan bahwa Foden adalah talenta besar dan masih harus terus banyak belajar. Tapi kalau memang terus jarang dimainkan, bisa jadi Phil Foden hengkang. Barangkali dirinya tertarik menjajah liga baru di luar Inggris. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane belum menyerang dengan Eden Hazard. Sang pemain belum akan dijual dalam waktu dekat. Zidane punya rencana yang matang untuk Hazard. Eden Hazard sejatinya sudah bisa bermain. Pemain asal Belgia itu sudah sembuh dan mendapatkan rekomendasi bermain dari tim medis sejak pekan lalu. Namun Hazard tak pernah dimainkan oleh Zidane. Zidane rupanya memiliki rencana berbeda dengan tim medis Real Madrid. Saya tidak berpikir ini waktu yang tepat. Ini adalah laga yang sulit, kata Zidane usai laga melawan Eibar 20 Desember yang lalu, dikutip dari Marca. Zidane nyatanya tidak memasukkan nama Eden Hazard dalam daftar skuad Real Madrid. Pelatih asal Perancis itu memilih Vinicius Junior, Rodrigo dan Marco Asensio di posisi winger. Lucas Vazquez pun sempat menjadi pilihan Zidane. Zidane memberi waktu lebih banyak bagi Hazard untuk benar-benar sembuh. Sang pelatih tidak ingin Hazard kembali dilanda cedera lagi. Sebab jika itu terjadi, maka Hazard bakal menderita dari sisi fisik dan mental. Sebuah rumor beredar mengenai masa depan Marcelo. Bek kiri Real Madrid itu dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan untuk pindah ke Juventus. Marcelo bisa dikatakan salah satu pemain kunci Real Madrid dalam 1 dekade terakhir. Sosoknya menjadi andalan di sisi kiri pertahanan Los Blancos. Namun mulai musim lalu Marcelo mulai tersisih dari skuad El Real. Datangnya Ferland Mendy membuat bek asal Brazil itu lebih banyak duduk di bangku cadangan. Calcio Mercato melaporkan bahwa Marcelo kini mulai berpikir untuk mencari klub baru. Ia diberitakan tertarik pindah ke Juventus. Menurut laporan tersebut, Marcelo sebenarnya sudah lama diminati oleh Juve. Sang bek dinilai bisa jadi pelapis sekaligus pesaing Alexandro di skuad Bianconeri. Mantan rekan setimnya Cristiano Ronaldo juga sering mengajak Marcelo untuk beralih ke Turin sejak tahun 2018 silam, sehingga Marcelo mulai tertarik pindah ke sana. Namun dilaporkan, Marcelo tidak akan pindah di bulan Januari ini. Pihak Real Madrid enggan untuk melepas sang bek karena mereka masih butuh pelapis di skuad mereka. Marcelo kemungkinan baru bisa pindah ke Juventus ketika bursa transfer musim panas dibuka. Kontrak Marcelo di Real Madrid akan habis di tahun 2022. Juventus hanya perlu membayar sekitar 12 juta euro untuk mengamankan jasa sang bek.
Kylian Mbappe perlu segera membulatkan tekad dan mengambil keputusan. Ini terkait masa depan penyerang 21 tahun tersebut. Apakah dia ingin bertahan di Paris Saint-Germain atau pindah ke Real Madrid? Para pendukung Madrid sudah menunggu kedatangan Mbappe sejak 1 atau 2 tahun terakhir. Kontrak Mbappe di Paris Saint-Germain akan habis pada 2022. Karena dikaitkan dengan Madrid, Mbappe pun semakin mendekati masa-masa di mana keputusan harus diambil. Hal ini diutarakan oleh mantan gelandang Madrid asal Prancis, Christian Carenbeu. Itu Mbappe bergabung dengan Real Madrid adalah impian kami. Namun kami masih harus menunggu. Para supporter Madrid sudah menunggu Kylian Mbappe 1 atau 2 tahun, tapi dia belum datang juga, kata Carenbeu dikutip dari Marca. Ini sama halnya dengan Paul Pogba. Kylian Mbappe harus memutuskan tujuan dan rencananya, apakah ia ingin datang ke Real Madrid atau tetap di Paris.